Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membahas tema baru. Ya, walaupun baru ini masih kelanjutan karena masih menggunakan buku panduan yaitu buku 8 ya. Nah, Saudara, malam hari ini temanya adalah dua tahapan iman. Ya, temanya dua tahapan iman. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah tahu atau ada yang belum mengerti tentang dua tahapan iman ini. Saudara, iman itu jenisnya banyak, ya. Nanti saya jelaskan ada jenis-jenis iman, ya. Tapi dari berbagai macam jenis iman itu ternyata dibagi menjadi dua tahap, ya. Tahap pertama dan tahap kedua. Nah, tahap pertama itu iman yang bagaimana, dan tahap yang kedua itu adalah iman seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas dalam beberapa hari, dalam beberapa sesi nanti, ya. Mari saudara, kita akan melihat dulu tentang iman itu sendiri, ya. Kenapa harus iman? Ya. Kenapa harus iman? Karena saudara, kita sebagai orang percaya selama kita hidup di dunia ini, kita adalah orang-orang yang perlu iman di dalam kehidupan kita, ya. Jadi boleh dikatakan perlu iman dalam segala hal. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita ini, pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Anda punya imannya, ya, punya imannya. Kenapa Saudara? Kalau Anda punya iman, walaupun banyak faktor, banyak hal yang sedang terjadi di sekitar Anda, saya percaya iman itu nantilah yang akan bisa menolong dalam kehidupan kita ini, sehingga kita boleh keluar dari setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi tersebut. Jadi boleh disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu hanya dapat kita peroleh melalui namanya iman, ya. Tanpa iman, tak seorang pun berkenan di hatinya, ya. Segala sesuatu yang dari Allah itu hanya kita bisa dapatkan melalui iman. Kalau Anda nggak punya iman, dalam doa, walaupun Anda rajin berdoa, Anda mungkin punya tim doa, Anda tergabung dalam kelompok doa sekalipun, tapi kalau Anda berdoa tidak dengan iman, hanya menjadi sebuah rutinitas atau formalitas saja, ya, apa yang Anda lakukan nggak akan ada dampaknya. Langit seperti tembaga, nggak pernah terbuka, sehingga nggak pernah ada sesuatu yang terjadi seperti apa yang Anda doakan, ya. Jadi kalau ada orang-orang nih, ya, kadang-kadang berkomentar seperti ini, Pak, saya kalau berdoa kok nggak dijawab oleh Tuhan, ya. Saya sering berdoa Pak, bertalu-talu berdoa, rajin berdoa, tapi kok nggak pernah dijawab oleh Tuhan, ya. Tapi kalau saya dengar Pak Gideon cerita atau khotbah begitu gitu, kok kayaknya gampang sekali, ya. Apa yang didoakan, apa yang diminta kepada Tuhan, kepada Bapak, ya. Nah, kok cepat sekali itu terjadi dalam kehidupan Bapak. Nah, jadi Bapak itu orang hebat, ya. Saya bilang, jangan bilang saya orang hebat. Kita sama-sama. Yang membedakan cuma satu. Saya punya iman, Anda nggak punya iman. Ya, saya berdoa, kamu berdoa. Saya berdoa dengan iman, Anda tidak berdoa dengan iman. Pastikan bahwa Anda berdoa dengan iman. Doa yang dilakukan dengan iman itu akan membuka pintu surga, sehingga surga akan bereaksi untuk menolong dalam kehidupan Anda. Amin. Tadi dikatakan segala sesuatu yang dari Tuhan hanya dapat kita peroleh melalui iman. Tuhan Yesus menulis, ya, dalam kitab Lukas, ditulis oleh muridnya Lukas, ya, dikatakan, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi itu? Ya,
Jadi ketika banyak orang ribut atau sibuk, bertalu-talu, berteriak-teriak kepada Tuhan, lalu Tuhan mulai cek nih. Siapa itu teriak-teriak tuh? Siapa itu sedang teriak-teriak dari bumi itu? Ketika Tuhan melihat, oh kelompok ini, oh orang ini. Lalu Tuhan perhatikan, Tuhan cari sesuatu dari kelompok yang sedang berdoa itu. Apakah di situ ada orang punya iman atau enggak? Ya, kalau mereka enggak punya iman, kelompok itu enggak pernah mendapatkan jawaban Tuhan, apalagi personal, ya, pribadi Anda. Karena ketika anak manusia itu datang, apakah dia mendapati iman itu? Jadi yang dilihat surga itu apa? Iman. Ya, nah, iman itu sendiri apa? Nah, iman itu adalah respon dari apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, yang dinyatakan sehingga Anda mendengarnya. Karena Anda mendengar maka Anda percaya. Lah, itu namanya iman. Jadi jangan pernah terus melakukan hal-hal yang selama ini ya punya konsep dasar yang keliru. Bahwa Anda datang pada Tuhan itu dengan segala macam bentuk keinginan Anda, ya, atau konsep-konsep doa Anda yang Anda atur menurut kebutuhan-kebutuhan Anda saja. Pastikan, ya, Anda punya sesuatu apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan Anda, ya. Jadi kalau kita tak pernah punya iman, kita tak pernah mendapatkan apa-apa yang dari Tuhan. Bahkan tadi dikatakan, orang yang tidak beriman itu tidak berkenan kepada Allah. Amin. Tanpa iman tak seorang pun berkenan di hatinya, ya. Nah, karena iman kepada Yesus, orang bisa disembuhkan olehnya. Karena iman kepada Yesus, orang boleh memperoleh keselamatan di dalam kehidupannya. Semua hal yang indah yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia hanya akan terjadi kalau seseorang beriman kepada Tuhan Yesus. Yuk kita lihat contoh-contohnya, ya. Ada orang yang punya iman datang kepada Tuhan Yesus lalu mengalami pertolongan dari Tuhan. Contohnya ada di dalam kitab Markus pasal 2 ayat yang ke-5. Cerita ini Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara, ya. Kita semua pasti pernah mendengar, pasti pernah membaca Markus 2 ayat 5 tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini. Apa yang dikatakan firman Tuhan malam hari ini? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Nah, saudara, yang dilihat Yesus apa? Iman mereka. Bukan masalah mereka. Alkitab menulis, ketika Yesus melihat iman mereka itu, ya, tidak dikatakan ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu, ya, ketika Tuhan Yesus melihat iman orang itu, ya, ia berkata kepada si lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa tidak ditulis ketika Yesus melihat orang yang menderita, orang yang lumpuh itu? Saudara, orang-orang yang berkumpul mencari Yesus itu semua rata-rata punya kebutuhan untuk ditolong oleh Tuhan. Makanya nongol atau ngikut Yesus dengan harapan hari itu nanti dia akan ditolong oleh Tuhan. Kalau sakit disembuhkan, kalau lemah dikuatkan, kalau kurang dicukupkan dan sebagainya. Ya. Jadi pemandangan ini sudah nggak asing lagi bagi Tuhan. Ketika melihat ada orang-orang bereaksi, ya, berbondong-bondong datang kepada dia. Kenapa dia datang? Ya, karena dia butuh. Karena dia perlu. Ya. Tuhan, tolong saya. Apakah semua yang datang di depan Yesus itu mengalami mukjizat? Tidak. Ya. Walaupun Yesus itu penuh dengan kuasa. Kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus itu disebut kuasa unlimited, ya.
kuasanya tanpa batas. Ya, walaupun ada mungkin 1 juta masalah di depan Tuhan Yesus sebenarnya bisa menyelesaikan semuanya. Kalau di depannya ada 1.000 orang sakit, ya, atau 1.000 orang pincang, 1.000 orang punya utang dan sebagainya, ngumpul di depan Yesus bisa menolong dia. Karena apa? Dia punya otoritas, dia punya kuasanya. Amin. Tapi kenapa, saudara? Yang ditolong kok cuma 1? Ya, yang dicatat di sini dalam kerumunan orang banyak ini, kok yang ditolong, yang mengalami mujizat hanya 1 yang ditulis oleh penulis Alkitab ini, yaitu orang lumpuh yang digotong dengan 4 orang itu, ya, diturunkan dari atap itu. Nah, saudara, apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Tidak. Ketika Tuhan melihat semua orang yang sedang berbondong-bondong, walaupun mereka punya masalah, kenapa tidak mengalami pertolongan? Karena Yesus tidak melihat adanya iman di dalam mereka. Ya. Tapi ketika dia melihat si lumpuh itu, dia langsung tahu dia pantas ditolong. Dia punya hak untuk menerima mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena dia punya modalnya, yaitu iman. Amin. Nangkep nggak di sini maksud saya? Kenapa harus saya tekankan di sini? Ya, doa tanpa iman sebenarnya adalah sia-sia. Menjadi sebuah rutinitas, formalitas saja, yang nggak ada dampaknya. Betul? Hanya kelihatan rohani saja. Tapi nggak pernah menembus surga, saudara. Kenapa? Yang bisa menembus surga itu hanya iman. Amin. Nah, doa dengan iman itu. Ini rahasianya. Sehingga si lumpuh ini mengalami pertolongan dari Tuhan itu. Amin. Nah, Lukas pasal 5 ayat yang ke-20. Perhatikan lagi ya. Masih di kitab yang sama. Coba lihat ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Ya. Nah, saudara, ternyata yang diampuni bukan hanya si lumpuh itu, tapi juga orang-orang yang menggotong itu. Jadi 5 orang itu ternyata punya iman sama. Ya. Yang sakit 1, yang membawa orang itu, dia punya iman juga. Dia yakin, ya loh, bahwa yang digotong itu nanti akan berkenan ditolong oleh Tuhan. Itu iman juga, saudara. Kenapa dia tahu? Nah, dia pasti dapat dorongan yang bukan dari dirinya sendiri. Kekuatan, bahkan tekadnya itu dibangun bukan hanya karena kebutuhan, tapi karena Roh Kudus menggerakkan dia sampai akhirnya naik ke atap, bongkar atap, turunkan orang itu sampai ke bawah dan akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akhirnya menolong orang tersebut. Amin. Nah, saudara, ternyata tidak hanya iman orang lumpuh itu yang mendapat pengampunan akan dosanya, tetapi sahabat-sahabat si lumpuh, yakni orang-orang yang menuntut orang-orang lumpuh itu lewat atap juga mendapat pengampunan dosa karena tindakan iman mereka. Amin. Nah, iman dalam darahnya membuka jalan perdamaian dengan Allah. Dan dengan itu, semua anugerah berlimpah-limpah boleh kita ambil. Satu demi satu, dengan iman juga. Janji-janji yang paling mustahil pun akan dapat Anda peroleh melalui iman. Nah, saudara, sekarang kita boleh punya iman karena darah penebusan Tuhan Yesus. Amin. Pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Darah Tuhan Yesus itu menjadi akses atau jalan pendamaian kita dengan Allah. Sehingga tidak ada gap antara kita dengan Allah. Amin. Ketika ada kesalahan, ketika ada dosa di dalam kehidupan kita, ketika Anda mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni, ya. Sebelum orang itu disembuhkan, Tuhan ampuni dulu dosanya, kan? Kenapa enggak disembuhkan tok, enggak usah diampuni dosanya?
Ya, orang yang nggak diampuni dosanya, mereka nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Tidak terkonek dengan Bapa. Ya, jadi hubungan itu mulai kembali terjadi karena ada pengampunan melalui darah Tuhan Yesus. Baru pertolongannya bisa mengalir dengan lancar di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, apa saja dalam kehidupan kita boleh minta satu demi satu, ya. Boleh kita ambil semua anugerah kelimpahan di dalam Allah itu. Bahkan mungkin hal-hal yang kelihatannya mustahil sekalipun, Anda bisa dapat, ya, alami, Anda bisa dapatkan dari Tuhan dengan iman, dengan melalui iman Anda. Amin. Mungkin hari ini, ya, ada masalah dalam kehidupan Anda. Dokter mungkin sudah angkat tangan. Wah, saya sudah nggak bisa menyembuhkan penyakitmu. Ya, tapi saudara, kalau Anda punya iman, apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan bisa melakukannya. Karena dia adalah Jehovah Rafa. Dia penyembuh dalam kehidupan kita semuanya. Tinggal kita percaya atau tidak. Banyak yang terjadi. Mujizat-mujizat yang dialami oleh orang-orang yang memiliki iman itu. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, ya, melalui iman oleh darahnya. Terus Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya, ya. Jadi semuanya dasarnya adalah iman, ya. Ketika kita punya iman, iman itu dapat mengatasi racun atau kuasa guna-guna atau klaim roh-roh jahat atas makanan, dan bahkan lebih keras lagi, iman mengangkat seseorang keluar dari status orang berdosa menjadi orang yang benar. Amin. Jadi segala sesuatu membutuhkan iman. Pastikan ada iman ketika Anda menghampiri Allah. Oke, saudara, malam hari ini kita akan masuk, ya, tentang definisi iman dulu. Karena kita mau bicara tentang 2 tahapan iman, ya. Apa itu definisi iman? Jadi Anda boleh bertanya nih, ya. Kalau Anda muncul pertanyaan, jadi iman itu apa, Pak? Ya. Jadi iman itu apa? Iman itu apa? Orang kadang-kadang hanya bilang, ya pokoknya yakin, pokoknya percaya. Ternyata iman itu bukan sekedar percaya atau yakin, ya. Tapi iman adalah sikap. Betul ya? Bukan hanya percaya, tapi sikap percaya kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Orang bisa percaya Tuhan Yesus baik, tapi apakah Tuhan pengen berbuat baik kepada Anda? Ini persoalannya, ya. Seperti Anda melihat di depan Anda ada orang kaya, betul nggak itu? Orang kaya punya duit, ya. Nah, Anda percaya nih, orang kaya itu punya duit, ya. Nah, apakah sekarang persoalannya, orang kaya itu mau bagi duit kepada Anda atau enggak? Ngerti ya? Maksudnya? Anda kadang-kadang berkata, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau ajaib, Tuhan engkau luar biasa. Betul. Tuhanmu itu luar biasa, Tuhanmu itu dahsyat, amin. Tapi dalam kedahsyatannya, dalam keluar biasaannya itu, dalam kehebatannya itu, apakah dia sedang punya rencana untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan Anda atau tidak? Ya. Nah, berhenti di sini dulu nih. Pengertian yang sudah lama terkurung ini di sini ini. Kan Tuhan hebat. Kan Tuhan dahsyat. Kan Tuhan ajaib. Betul. Ya toh? Semua agama bilangnya begitu. Ya. Semua bilang Tuhan itu hal-hal yang
Wah, spektakuler, luar biasa, supranatural, dan sebagainya ya. Nah, tapi sekarang persoalannya, ketika Anda mengakui, percaya tentang keadaan, hakikat daripada Allah seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah dia yang maha itu, ya, mau melakukan sesuatu kepada Anda atau tidak? Gambarannya seperti tadi. Anda melihat ada orang kaya, ya, rumahnya gede, dia punya duit. Nah, ketika Anda merasa nggak punya duit, Anda coba nih berdiri di depan orang itu. Apakah setiap orang yang berdiri di depan orang kaya itu lalu dikasih duit sama si orang kaya itu? Enggak dong. Ya, kenapa? Ya, orang kaya itu punya keinginan. Kepada siapa dia memberi duit, itu enggak ya? Sama Tuhan itu begitu. Tuhan melihat yang berdiri di depannya itu punya iman atau enggak. Kalau Anda enggak punya iman, surga enggak bergerak. Surga digerakkan karena adanya iman di dalam hidup Anda. Amin. Coba tangkap baik-baik. Kalau Anda mengerti rahasia ini, tiap hari Bapak Ibu Saudara akan melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda. Pertolongan Allah itu nggak sulit dalam kehidupan Anda. Karena setiap Anda datang pada Tuhan, Dia melihat ada iman di dalam diri Anda. Amin. Bukan sekedar laporan keadaan Anda. Oh Tuhan, keadaanku begini. Oh Tuhan, keadaanku begini. Tolong Tuhan. Nah gitu ya. Coba nih. Gitu. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Gitu. Apakah Tuhan itu jadi memelas gara-gara Anda seperti itu? Ya mungkin adalah ya, bentuk simpatinya Tuhan gitu. Kalau lihat Anda, Tuhan tolong lagi nih, siapa sih gitu. Akhirnya diminta malaikat juga sikat. Ambil koin receh. Ya, lalu dari atas itu kritik. Karena apa? Yang di depannya itu ya mentalnya mental pengemis, berkatnya berkat pengemis juga, men. Kalau orang beriman beda, berkatnya beda dengan berkat seorang pengemis tuh, ya. Nah, imanmu akan menggerakkan hatinya Tuhan, ya. Nah, saudara, sekarang ya, iman tadi dikatakan di sini adalah sikap percaya kepada apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Amin. Paling tidak begini loh. Anda ada di hadapan Tuhan karena Tuhan ngomong, Pak Simon, besok ke rumah ya. Aku mau kasih berkat, mama gitu ya. Lalu Pak Simon datang. Pulang bawa berkat enggak? Bawa berkat. Kenapa? Tuhan ngomong. Itu enggak ya? Anda di depan itu kayak orang tagih janji gitu loh. Dia ngomong, Anda dengar, Anda datang, pulang dapat. Loh. Itu iman namanya. Sikap mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Coba perhatikan dalam Alkitab, ya. Beberapa orang yang sakit, kadang-kadang muridnya atau siapa begitu ngomong kepada Tuhan, Tuhan, ya, maukah engkau menyembuhkanku? Ya, lalu Tuhan bilang begini, aku mau kamu sembuh. Pernah baca enggak ayat seperti itu? Aku mau kamu sembuh. Jadi orang itu mengalami kesembuhan, siapa yang mau? Bukan si sakit itu yang pengen sembuh. Memang si sakit itu sudah pengen sembuh dari dia sakit, betul? Tapi dia mengalami kesembuhan karena Tuhan mau menyembuhkan orang sakit itu. Ini sikap namanya. Sikap mempercayai kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut orang beriman. Kalau Anda sebagai mentor, pembimbing, ya, atau mungkin konselor ya, ada orang-orang yang sedang mengalami masalah.
lalu Anda giring, Anda bawa kepada Tuhan. Kita sebagai mentor, kita tanya juga dong pada Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Apakah engkau mau menyembuhkan dia? Bukan Anda terus sepakat dengan orang itu, yuk kita gedor, kita ancam Tuhan ya, supaya Tuhan menyembuhkan kamu ya. Nah, ada juga seperti itu. Nah, bertalu-talu gedor pintu surga supaya terjadi mujizat ini dan itu. Harusnya konselornya itu juga ngerti mekanismenya ini. Tanya pada Tuhan, Tuhan, orang ini, engkau mau sembuhin nggak? Engkau mau tolong nggak? Ketika Tuhan bilang, aku mau tolong dia. Kita gampang, betul nggak ya? Apa yang Anda dengar dari Tuhan tentang orang itu, sekarang Anda tinggal deklarasikan saja. Tuhan bilang, aku akan menyembuhkannya. Ya, Anda nggak usah bilang, Tuhan bilang, dia mau menyembuhkannya. Nggak usah begitu. Ya, karena Anda sudah dapat, Anda tinggal bilang, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu sembuh nggak? Sembuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah mau menyembuhkan dia. Minum dulu. Nah, tentang iman udah nggak seneng. Nah, ya, ini penekanannya tentang definisi iman tersebut. Amin. Jadi iman itu apa? Tangkap ya. Iman adalah sikap percaya kepada apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Ya. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ia berada di daerah dosa terus-menerus. Untuk keluar dari daerah dosa ini, Anda harus percaya akan karya penebusan Tuhan Yesus yang telah membayar dosa Anda, semua Anda, dan memberi status baru sebagai anak-anak Allah. Hidup selanjutnya harus terus berjalan dalam iman kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada semua kebenaran yang Ia ajarkan dengan tidak bimbang. Kalau ia keluar dari iman seperti itu, Anda berada atau jatuh di daerah dosa lagi. Amin. Nah, saudara, jangan bimbang, jangan ragu ketika Anda percaya kepada Tuhan. Roma 14 ayat 23. Tetapi siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Musuhnya iman itu adalah bimbang. Artinya, kalau Tuhan bicara, Anda jangan menyangsikan atau ragu akan penyataan Allah di dalam kehidupan Anda. Benar enggak ya? Tuhan mau tolong saya. Padahal dia bilang, aku mau tolong kamu. Ya. Nah, kalau Anda ngomong begitu kepada manusia mungkin bisa diterima ya. Umpama tadi ya, ada orang kaya gitu, lalu dia janji, besok datang ke rumah ya, aku mau kasih kamu berkat. Ya, waktu Anda pergi dalam perjalanan menuju ke rumah orang itu, Anda kan mungkin masih bisa berpikir, bener nggak ya dia kasih berkat saya? Kenapa? Karena yang ngomong manusia, betul? Nah, karena manusia itu kadang-kadang suka ingkar janji, betul? Nah, bisa. Tapi kalau yang ngomong Allah, kalau yang ngomong Tuhan, apakah Tuhan itu suka ingkar janji? Tidak. Perkataannya iya dan amin. Sebuah kepastian. Jadi kalau Anda sudah dapat konfirmasi dari dia, Anda jangan bimbang sedikit pun. Walaupun keadaanmu mungkin tidak tambah baik saat itu. Tapi pastikan, kalau Tuhan bilang akan menyembuhkan saya. Dengar benar-benar Tuhan ngomong ya. Kalau Tuhan bilang akan menyembuhkan saya, walaupun keadaan saya hari ini mungkin semakin parah keadaannya. Saya tidak bimbang dengan janji Tuhan itu. Ingat Abraham, betul? Meskipun
usianya semakin berlanjut, bahkan sudah mengalami mati pucuk sekalipun, tapi dia tetap percaya bahwa dia akan punya keturunan, dia punya anak. Nah, itulah iman yang konsisten itu seperti itu. Tidak pernah dibatalkan, tidak pernah ragu, karena melihat keadaan dirinya. Tapi dia mempercayai siapa yang telah berbicara dan menjanjikannya itu. Dia tak pernah bohong dalam kehidupan kita. Amin. Nah, jadi pengertian ini harus mulai ditangkap baik-baik. Sehingga nggak banyak orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan mengecewakan. Karena Anda nggak mendengar, Anda klaim-klaim saja, berdasarkan keinginan dan kebutuhan Anda, lalu Anda nggak mendapatkannya, lalu Anda mulai bikin gosip. Tuhan ingkar janji, Tuhan nggak menyembuhkan saya, Tuhan pilih kasih, ya macam-macam. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan bimbang, ya. Nah, terus semakin besar takaran iman Anda, semakin banyak hal yang dijanjikan Allah itu yang Anda peroleh. Jadi iman itu harus bertumbuh. Ya. Semakin besar iman seseorang, semakin banyak hal yang bisa Anda peroleh dari dia. Nah, saudara, iman itu ternyata punya ukuran atau punya takaran. Iman mempunyai ukuran. Ada iman yang namanya negatif. Lalu ada iman yang disebut sekedar ada. Lalu ada iman yang besar dan ada iman yang sangat mengherankan. Bahkan iman ini sempat mengherankan Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita lihat ya ukuran atau apa namanya di sini ukuran daripada iman ini. Ya, sekarang kita lihat ya apa yang disebut iman negatif, apa yang disebut sekedar ada iman, dan apa yang disebut iman yang besar, dan apa yang disebut iman yang mengherankan. Jadi ada 4 ya. 1 negatif, 2, 3, 4. Ya 4, ada 4 ya. Oke, kita lihat contoh dalam Matius 8 ayat 25 sampai 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi sekali. Nah, situasinya Anda lihat. Karena adanya badai tofan yang terjadi di situ, lalu mereka ketakutan. Ya, Yesus menegur mereka. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu Yesus bangun, menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Wow. Ya, saudara. Nah, apa yang dikoreksi Tuhan Yesus? Apa yang dilihat Tuhan Yesus pada murid-muridnya itu? Ketakutan. Takut itu iman, saudara. Ketika Anda berhadapan dengan masalah, lalu Anda takut, ada orang yang ketakutan lalu menghadap Tuhan juga sih, kayak murid-murid ini. Tuhan, keadaannya takut seperti itu. Orang-orang yang takut seperti ini, nanti kalau ketemu Tuhan akan ditegur, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Jadi boleh disimpulkan, atau boleh dikatakan, takut itu iman, tapi iman yang negatif. Kalau Anda baca kitab Ayub, Ayub ini pernah berkata, Ayub itu kan mengalami musibah bertubi-tubi ya. Kenapa? Ayub mengalami masalah atau musibah bertubi-tubi itu. Banyak orang ya mulai berpikir atau menilai Ayub itu gini ya, tapi Alkitab sendiri atau Ayub sendiri berkata, ya dalam Ayub pasal 4 kalau Anda baca nanti, apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang aku takutkan
itulah yang menimpa aku. Jadi Ayub takut, apa yang ditakutkan itu yang terjadi. Contoh ya, contoh ya, kenapa ada orang yang kena air hujan tapi nggak pilek? Ada orang yang kena air hujan kok langsung pilek, kenapa? Saya ingat waktu kecil saya itu, kalau hujan deras gitu ya, saya langsung keluar rumah, pakai celana pendek gitu sama teman-teman, langsung kabur ke jalanan begitu ya. Nah, pulang nggak sakit tuh. Tapi beda dengan anak-anak kompleks ya. Anak-anak kompleks beda nih gitu ya. Nah, kalau hujan maminya bilang gitu, masuk, 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 masuk. Nanti kalau kena air hujan, kamu bisa pusing tahu, pilek nanti. Nah, konsepnya masuk. Lalu ketika melihat hujan, dia mulai berpikir, jangan sampai aku kena hujan. Kena air hujan, nanti aku akan pusing, aku akan pilek. Ya, nah saudara. Jadi orang kena air hujan lalu pilek karena apa? Dia takut. Apa yang dia takutkan, itulah yang terjadi. Ya, coba Anda lihat ya. Ada orang gila itu, orang gila itu kepanasan, kehujanan, segala macam. Kok nggak pernah pilek ya? Jangan bilang dia orang gila. Ya dia gila, tapi orang juga, betul nggak ya? Nah, kenapa? Karena si gila ini nggak pernah mikir. Dia nggak pernah mikir takut dengan air hujan itu nggak pernah. Nah, Anda yang ketakutan akan tertimpa apa yang Anda takutkan. Amin. Nah, ada orang nih, sakit, lalu mati. Kenapa? Dia takut mati ketika dia sakit. Makanya cepat. Apa yang kamu takutkan, itulah yang menimpa kamu. Anda mulai bicara dengan secara iman. Daud itu menulis dalam kitab Mazmur. Aku hidup tidak akan mati. Dan aku akan memuliakan Tuhan. Saya punya teman, ya, punya mami, ya, teman saya itu namanya Sinta Surya. Nah, terus dia orang Katolik. Dan terus dia punya mami, namanya Bu Hana Surya. Nah, waktu saya menikah itu datang, ya. Itu saya kenal baik sama dia. Wah, udah divonis cancer, saudara. Dia menemukan ayat di Mazmur itu. Lalu dia mulai, ya, mungkin awalnya dia ketakutan ini dan itu. Dia angkat imannya. Aku nggak akan takut. Sampai hari ini masih hidup. Dan masih pelayanan. Ya, walaupun tubuhnya ya udah umurnya 80 lebih sekarang. Tapi saudara, padahal dulu nih, ya, saya married sudah 25 tahun. Jadi itu kira-kira divonis itu udah 35 tahun lalu lah. Hari ini tetap sehat. Ya. Dan dia pergi kemana-mana menguatkan orang yang kena kanker. Jangan takut. Jangan takut mati. Aku akan hidup dan memuliakan Tuhan. Amin. Bangkit seperti itu. Apa yang kamu takutkan, itulah yang menimpa kamu. Amin. Wah, cepat-cepat bikin surat wasiat. Cepat-cepat bagi warisan. Mempersiapkan. Aduh, seperti itu ya. Nah, jangan. Apa yang kamu takutkan akan menimpa Anda. Amin. Nah, tentang iman yang bagian ini, saya rasa jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Karena ini adalah iman yang negatif, yaitu takut. Amin. Atau kurang percaya. Iman yang kedua, saudara. Ya. Nah, Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, aku akan sembuh. Nah, ini perempuan yang punya penyakit pendarahan 12 tahun ya. Wah, saudara, udah pergi kemana-mana mencari pertolongan, tapi hasilnya nihil semuanya. Satu kali dia mendengar tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Amin. Nah, lalu dia mau mencoba datang kepada Tuhan Yesus.
Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia kaget keadaannya. Kenapa? Yesus itu dikerumuni oleh orang banyak sekali. Dia kesulitan dalam kondisi pendarahan 12 tahun itu artinya apa? Dia nggak gesit ya, dia itu kan lemes gitu loh. Bagaimana bisa menerjang, menembus ya kerumunan orang itu sampai bisa ketemu Yesus. Tapi perempuan ini luar biasa, pendarahan 12 tahun ini. Ketika melihat keadaan seperti itu, lalu dia mendefinisikan imannya. Dia itu bilang begini, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ya, asal aku jamah jubahnya. Nggak tahu bagaimana caranya, kekuatan dari mana, ujuk-ujuk tahu-tahu perempuan ini sudah menjamah jubahnya Yesus dan mengalami mujizat kesembuhan. Ketika dia menjamah jubah Yesus itu, saat itu juga pendarahannya berhenti alias sembuh. Ya. Nah, Saudara, tapi iman ini sebenarnya nggak ada dasar, nggak ada alasan yang kuat. Kenapa? Dia nggak pernah janjian sama Tuhan, betul? Dia nggak pernah bikin appointment dengan Tuhan, enggak. Dia hanya berpikir, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, jubah Yesus itu menjadi titik kontak. Seperti Anda nih ya, sekarang semua orang punya handphone, betul nggak ya? Nah kalau pergi seharian seperti itu, kadang-kadang dia bawa charger ya, lalu dia lihat baterainya mulai drop, tinggal 20% gitu, udah mulai panik ya. Waduh ini gimana nih kalau ada telepon nanti gitu-gitu dan sebagainya. Ya. Lalu matanya mulai mencari-cari. Apa yang dicari? Stop kontak, colokan. Mana ada colokan di situ tuh. Wow, itu nanti colokin chargernya ke situ, lah handphonenya terisi di situ. Ya. Nah, jadi berpikir tentang jubah itu seperti stop kontak gitu loh. Ya, nanti kalau aku masukkan charger ini, nanti bisa mengisi handphone saya. Asal aku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Jadi titik kontaknya adalah jubah itu. Nah, Saudara, muncul pertanyaan begini. Kalau satu saat atau satu kali, ya, perempuan itu sedang mau menjamah jubah itu, tahu-tahu meleset. Nggak kena jubahnya, kena sendalnya Tuhan Yesus. Kira-kira perempuan ini ngalami kesembuhan nggak? Sendalnya Yesus loh. Ngalami kesembuhan nggak? Beberapa kali saya tanya nih, ya kalau saya khotbah di gereja atau di persekutuan seperti itu jawabannya ya ada dua kelompok nih. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Lalu saya tanya sama yang bilang iya, sembuh kenapa? Kan sandalnya Tuhan Yesus. Ya kalau sandalnya Pak Gideon beda. Dia bilang gitu, dia menghina. Saya kan nggak pakai sandal, pakai sepatu. Lah, ya. Kan sandalnya Tuhan Yesus, pasti berkuasa juga dong. Bilang gitu. Sapu tangannya Paulus saja menyembuhkan orang. Apalagi sandalnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, Saudara, sebenarnya jawabannya apa? Sebenarnya kalau dia nggak kena jubahnya, kena atribut daripada Tuhan Yesus yang lainnya, perempuan itu nggak mengalami kesembuhan. Karena dia sudah bikin konsep jubah. Itu enggak ya? Nah, ada beberapa orang contoh ya. Kalau dia punya idola hamba Tuhan. Contoh ya, dulu zamannya Benny Hinn. Wah, gimana-mana gitu ya. Saya pernah sampai membawa 100 orang untuk ikut KKR-nya Benny Hinn di Singapura. Ya, ada satu travel, dia minta saya untuk menjadi pembimbingnya ya untuk pergi ke Singapura situ. Ya, saya bawa 100 orang. Orang-orang yang mau ikut KKR Benny Hinn seperti itu.
Nah, waktu saya ketemu dengan beberapa orang-orang ini, saya sempat ngobrol-ngobrol selama 3 hari di Singapura tuh. Lalu saya tanya, ah, bagaimana kamu bisa mengalami kesembuhan nantinya? Wah Pak, kalau saya bisa lari ke depan, nanti ditumpangi tangan Benny Hinn, saya pasti sembuh. Saya bilang, kamu bikin sulit dirimu sendiri, saya bilang. Itu ribuan orang. Kalau kamu nggak sampai nggak bisa maju ke depan, dan nggak kena tangannya Benny Hinn, kamu sembuh nggak? Dia baru sadar, oh iya ya, kenapa saya mempersulit diri saya sendiri? Lalu saya bilang gini, nanti ketika kita ada dalam satu ruangan itu, ketika hadirat Allah itu terjadi, percaya Tuhan akan menyembuhkanmu. Ya gitu ya. Nah itu lebih punya peluang banyak daripada engkau mengharapkan satu orang, yaitu Benny Hinn tadi itu. Ya, itu ya. Ada orang seperti itu. Nah, jadi kalau ditumpang tangan selain Benny Hinn, ya nggak akan sembuh. Karena apa? Matanya melihat, hatinya itu pokoknya Benny Hinn, Benny Hinn, Benny Hinn. Dulu zaman-zaman kita masih impartasi urapan banyak-banyak itu ya. Nah banyak nih orang datang ya. Nah nanti kadang-kadang ada 2 kelompok nih. Yang perempuan ditangani sama Ibu Dorcas Daud, lalu yang laki ditangani sama Pak Andreas. Ya tahu, mereka turun begitu ya, kelompoknya laki sini, lalu yang sini kelompok perempuan. Nah, saya di mimbar cuma bagian tengkang-tengkingnya saja. Ya, nah saudara, saya perhatiin. Orang yang sudah ditengking, yang udah dilayanin oleh Ibu Dorcas Daud ini nih, dia nerobos lagi ke Pak Andreas. Lah kenapa bisa begitu? Dia nggak yakin. Dia yakinnya pokoknya kalau Pak Andreas yang doain pasti sembuh. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ya. Bahkan ada kadang-kadang ya, karena antrian banyak, ada Pak Andreas, ada Bu Dorcas, ada Pak Daud, dan sebagainya. Nah, saya coba-coba membantu. Saya tanya, bagaimana? Mau didoain nggak? Enggak, saya Pak Andreas saja. Saya sih nggak merasa tertolak sih, enggak. Imannya Pak Andreas, walaupun saya doain sampai mulut saya itu berbusa, dia nggak bakal sembuh. Kenapa? Karena hatinya ke Pak Andreas, ngerti nggak? Jangan bikin konsep yang mempersulit diri Anda sendiri gitu loh. Dan nanti kalau di metro itu dibuka bengkel, ini contoh nih gitu ya. Nah, banyak nih, nanti para tim datang untuk membantu pelayanan seperti itu. Jangan cari figur seseorang. Siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk melepaskan Anda. Nah, bikin imanmu sesimpel itu. Ya. Nah, perempuan ini sebenarnya imannya nggak punya dasar yang kuat ya. Asal aku jamah jubahnya. Dimulai dari kata asal. Asal itu sebenarnya ya disembuhin ya syukur, nggak disembuhin ya sudah, ya. Imannya nggak mantap sebenarnya. Ya, yang pertama tadi iman negatif. Lalu ada iman yang lebih baik, iman asal jamah. Ya, nah asal jamah, menjamah Yesus itu baik. Tapi kalau Anda awali dengan kata asal, segala sesuatu yang Anda kerjakan dengan asal-asalan, itu nggak serius namanya. Gitu ya. Walaupun iman. Ada orang seperti itu. Ya, pokoknya coba-coba aja deh, gitu ya. Sembuh ya syukur, nggak sembuh ya sudahlah, begitu. Ya. Nah, saudara, ketiga sekarang, imannya harus naik. Ya, imannya harus naik. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu ini didapati dan dilihat oleh Tuhan punya iman yang besar. Artinya apa? Imannya ada wujudnya. Saya bisa mengatakan besar, Pak Mak nih ya, kotak itu di depan saya itu besar atau kecil?
Nah, saya bisa membandingkan mana yang besar, mana yang kecil. Kalau Tuhan bilang, hei ibu, besar imanmu. Ibu tuh, Tuhan Yesus itu melihat ada sesuatu yang disebut iman di dalam ibu itu, ya, punya ruang, punya kapasitas itu. Sehingga dikatakan besar. Amin. Bagaimana menimbulkan iman yang besar supaya dilihat Tuhan di dalam diri kita ini? Iman yang besar itu tidak terjadi begitu saja ketika Anda nekat datang kepada Yesus. Contoh nih ya, ini perempuan Serofenisia atau perempuan Kanaan. Dia punya masalah. Ya, anaknya yang di rumah sedang sakit. Nggak bisa dibawa. Ibu ini mewakili datang kepada Tuhan Yesus meminta tolong. Ya, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku di rumah sedang sakit, tolong, gitu ya. Teriak-teriak seperti itu. Dia butuh pertolongan pada Tuhan. Nah, saudara, kita sering mendengar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati. Barang siapa datang kepada Tuhan tidak pernah ditolak. Betul nggak ya? Tapi apa yang terjadi dengan perempuan ini? Ketika dia berteriak-teriak seperti itu, Yesusnya tidak bergeming sedikit pun. Tidak merespon sedikit pun. Waktu dipanggil-panggil, Yesus anak Daud, gitu ya. Umpama nih ya, Pak Andreas Daryanto itu panggil saya, Pak Gideon, gitu ya. Lalu saya nggak nengok, gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Andreas itu? Dia ngomong lagi dong, volumenya digedein atau dikecilin? Digedein. Tadi cuman Pak Gideon, gitu ya. Nyaris tak terdengar. Gitu ya. Lalu dia, Pak Gideon, gitu ya. Lalu saya tetap nggak nengok. Pak Andreas karena pengen ngomong sama saya, pengen ketemu saya. Begitu Pak Andreas dari dulu, Pak Gideon, teriak gitu ya. Nah, ketika teriak-teriak seperti itu, ya, kira-kira ganggu orang lain nggak? Ganggu lingkungan dong. Yesus sedang mengajar, lalu ada orang teriak-teriak. Kenapa dia teriak? Karena dia memanggil Yesus berulang-ulang, Yesusnya tidak menengok. Yesusnya nggak merespon panggilan perempuan itu. Makanya murid-muridnya lalu bertindak, saudara. Datengin perempuan itu. Ya, diusir. Semakin diusir, dia semakin berteriak. Ya, ya, semakin berteriak. Nah, ketika terjadi keributan-keributan antara murid ini dengan perempuan itu, Yesusnya akhirnya datang. Ketika melihat Yesus akhirnya menjumpai dia, perempuan itu mulai ya merasakan ada setetes harapan. Amin. Akhirnya datang juga, gitu ya. Lalu dia teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihani aku. Hambaku di rumah, anakku di rumah sedang sakit. Tapi apa jawaban Yesus? Yesus berkata, hei ibu, aku diutus hanya untuk domba Israel. Yesus itu kalau dalam bahasa umumnya bilang gini, Bu, salah alamat. Kayak lagunya Ayu Ting Ting. Salah alamat. Enggak ya? Loh, kenapa salah alamat? Aku ini diutus hanya untuk domba Israel. Kamu kan orang Kanaan. Ya. Kamu bukan orang Israel, bukan targetku. Gitu loh. Ya. Nah, di sini ya, perempuan ini enggak peduli. Walaupun Yesus ngomong begitu. Nah, dia punya slogan, maju tak gentar, membela yang benar. Oh, dia maju saja. Pokoknya, Guru, Yesus, tolong sembuhkan aku, anakku itu. Ya, nah, Yesus melihat orang nekat seperti ini, ya. Dari tadi dia berdiri, akhirnya sujud, ya. Di depan Yesus itu menyembah Yesus, Alkitab mengatakan, sambil berkata, tolong
anakku di rumah sedang sakit. Ya. Lalu Yesus berkata begini, tidak patut memberikan roti bagian anak-anak kepada anjing. Siapa yang dimaksud anjing di situ? Yesus kan sedang bicara dengan perempuan itu, betul? Perempuan itu mendengar tidak patut memberikan roti bagian anak-anak ini kepada anjing. Nah, itu kalau orang Betawi anjing lu, gitu dong, gitu. Kamu itu anjing dong, betul nggak? Nah, ini perempuan loh saudara ya. Perempuan itu kan biasanya main perasaannya. Kalau orang laki-laki kan main pikiran ya, semua dipikirin. Perempuan tuh main perasaan. Lah kalau dibilang anjing gitu, aduh, itu langsung gitu. Wah, luka itu enggak ya? Ya. Nah kalau Anda saudara, jadi perempuan itu, yang ketemu Tuhan Yesus, lalu Tuhan bersikap seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Anda pasti kabur jauh. Enggak ada. Emangnya cuma Yesus yang bisa tolong saya. Oh, ya, pergi dari dia. Tapi perempuan itu enggak pergi. Ya, ketika Tuhan bilang enggak patut memberikan roti bagian anak itu kepada anjing. Justru perempuan itu menggonggong, saudara. Hah? Ya, dia bilang gini, yes, benar Tuhan. Kalau anjing, ya, itu cukup bertahan di situ, dia akan mendapat remah-remah bagian daripada roti yang jatuh daripada anak-anak itu. Wah, dia. Ya. Walaupun ditekan, walaupun dihina sampai seperti itu pun, dia tidak lari, dia tidak pergi. Dia tetap percaya akan kasih Tuhan, dia tetap percaya akan kemurahan Tuhan. Ya, sampai akhirnya Yesus bilang gini, hei ibu, besar imanmu. Iman yang besar melalui tantangan. Amin. Siapa yang sedang mengalami tantangan ketika Anda datang kepada Tuhan? Korban perasaan dan sebagainya. Seperti kondisi perempuan itu. Kalau Anda tetap stay, Anda tetap bertahan di situ dan tetap mempercayai tentang kemurahan Tuhan dalam kehidupan Anda, nanti Anda akan mendengar kalimat yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu, kepada Bapak Ibu Saudara. Hei ibu, hei bapak, hei saudara, besar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Mau nggak kira-kira punya iman seperti ini? Ya, nah Tuhan bilang imanmu besar, jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Itu jenis iman yang ketiga tadi ya. Nah, itu jenis iman yang ketiga tadi itu. Sekarang kita masuk jenis iman yang keempat. Ya, jenis iman yang keempat. Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Baca sama-sama. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ada orang yang punya iman besar, bahkan imannya itu sanggup mengherankan Tuhan Yesus. Imannya siapa? Imannya perwira Kapernaum. Apa yang membuat Yesus heran dengan iman perwira Kapernaum itu? Anda lihat ya, apa yang dikatakan oleh perwira itu kepada Tuhan Yesus. Awalnya, perwira itu minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya, bukan? Untuk menolong hambanya yang sedang sakit. Yesus sudah iyain. Oke, hari ini aku nggak ada schedule. Berangkat yuk. Ketika mau berangkat, perwira ini bilang begini, nggak usah pergi guru, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Yesus langsung tersentak. Loh,
Saya kan mau pergi, ada waktu loh. Ya sekalian lihat rumahmu loh. Lah rumahnya perwira pasti bagus dong, gitu. Nah, tapi kenapa akhirnya perwira ini nggak mengizinkan Yesus untuk datang ke rumahnya? Bukan dia malu karena rumahnya jelek, enggak. Alasannya adalah, dia bilang gini, ketahuilah guru, aku ini seorang atasan dan aku juga seorang bawahan. Kalau atasanku ya, berkata, datang kepadaku, ya, aku akan datang ke atasanku itu. Begitu juga kalau aku berbicara dengan bawahanku, ya, pergi. Nanti bawahanku itu juga akan pergi mengikuti perkataanku itu. Nggak usah saya tendang, dorong-dorong, gitu loh. Aku tahu bahwa engkau adalah orang yang berkuasa. Perkataanmu pasti powerful juga. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ketika Yesus mendengar penjelasan dari perwira Kapernaum itu, Yesus langsung geleng-geleng. Ya, geleng-geleng. Yesus heran mendapati iman sebesar ini yang tidak pernah ada di kalangan orang Israel. Banyak orang heran dengan Tuhan ya. Allah kita heran dan besar. Tuhan aku heran akan engkau. Kapan Bapak Ibu Saudara saatnya membuat Yesus heran dengan Anda? Amin? Seperti perwira Kapernaum ini. Ketika perwira Kapernaum itu menyatakan sesuatu, Yesus heran. Kok ada ya orang punya iman seperti ini? Di kalangan orang Israel enggak ada. Ya, mengherankan Yesus. Tapi memang ada sih kadang-kadang orang Kristen yang mengherankan Allah, bikin Allah heran juga ada. Ya. Jadi sudah mengalami masalah bertubi-tubi, ya, mengalami kasih Tuhan kadang-kadang, ya, dan sebagainya. Tapi nggak pernah berubah juga dalam kehidupannya sampai Tuhan heran. Ya. Tapi herannya melihat keadaan Anda yang bandel. Nah, bikin Tuhan itu heran, ya, karena imanmu yang besar itu, yang ada di dalam diri Anda. Amin. Jadi iman itu bisa bertumbuh semakin besar. Semakin besar kapasitas iman seseorang, ya, itu akan membuat banyak perkara yang bisa Anda akhirnya peroleh dari dia. Amin. Nah, saudara, perhatikan ya, lanjutnya. Tuhan Yesus mengharapkan orang-orang yang percaya kepadanya datang dengan iman. Sampai suatu saat iman perwira Romawi itu mengherankannya. Karena perwira itu tahu apa artinya otoritas di dalam perkataan. Seseorang yang menduduki jabatan yang tinggi mempunyai otoritas dalam perkataan terhadap yang di bawahnya. Perwira ini mengerti betapa tinggi jabatan Tuhan Yesus di atas semua makhluk dan ciptaan. Pengertian ini mengherankan Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi malam hari ini ya, kita membahas sampai di sini dulu. Diperlukan iman dalam segala hal. Tanpa iman, Anda tidak berkenan kepada Allah. Untuk meraih hal-hal yang besar, Anda harus punya iman yang besar juga. Amin. Nah, iman itu bisa bertumbuh dari iman negatif, iman asal jamah, iman yang besar, dan iman yang mengherankan Tuhan Yesus. Ya, tapi apa yang kita bahas malam hari ini adalah iman pada tahap pertama. Dengan jenis-jenisnya tadi ada 4. Ya, 4 jenis iman yang kita bahas ini, itu masih ada di dalam tahap pertama. Kenapa disebut tahap pertama? Karena iman tadi itu munculnya orang-orang yang sampai berdiri di depan Tuhan ini karena adanya sebuah kebutuhan.
karena aku butuh, maka aku datang. Sampai mengherankan loh. Sampai ke perwira Kapernaum. Kenapa perwira Kapernaum itu datang pada Tuhan Yesus? Karena butuh, betul? Dimulai dari saya butuh. Ya. Nah, besok kita akan membahas tahap kedua. Anda datang berjumpa dengan Tuhan bukan karena Anda butuh. Karena dia mau. Sampai Anda nanti akan menemukan namanya iman yang sempurna. Bukan sekedar mengherankan. Masih penasaran? Besok hari apa ya? Nah, minggu depan dah. Kita Pak Benyamin udah bilang, kapan lagi tuh Pak? Cepet-cepet yang itu, gitu ya. Nah, tunggu tanggal mainnya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati malam hari ini semuanya. Amin.